Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berlatar belakang penculikan. Film ini berjudul The Marine yang ketiga. Film ini menceritakan seorang pria yang kembali berkumpul dengan adik-adik tercintanya selepas menjalankan tugas negara. Di sisi lain, adiknya yang sedang pacaran malah ditangkap oleh para penjahat karena melihat aksi pembunuhan yang dilakukan oleh mereka. Mendengar kabar adiknya diculik, pria tersebut langsung mencari keberadaan sang adik dan pacarnya itu. Lantas, bagaimana perjalanan pria tersebut dalam penyelamatan adik tercintanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai di mana kita diperlihatkan dengan para tentara yang sedang berada di medan perang. Setelah itu, kita pun diperkenalkan dengan seorang pria bernama Sersan Jack Carter yang sedang diperjalankan pulang dari tugasnya sebagai seorang tentara Amerika Serikat. Sesampainya di terminal, Jack langsung disambut kawannya yang bernama Harkin. Harkin pun mengantarkan Jack pulang ke rumahnya. Di perjalanan pulang, Jack lantas menanyakan kabar adiknya yang bernama Lily kepada Harkin. Harkin mengatakan jika adiknya kini sedang mencari pekerjaan. Kemudian scene berganti di mana Lily dan Amanda tengah mempersiapkan hidangan untuk menyambut kepulangan si Jack. Jack pun disambut dengan ramah oleh mereka dan langsung melangsungkan santap siang. Scene berganti di mana salah satu bank swasta yang tengah sibuk beraktivitas didatangi oleh sekelompok pria bertopeng berjumlah 5 orang. Mereka langsung menodongkan senjata kepada para penghuni bank. Usut punya usut, para perampok itu adalah kelompok kriminal yang diketuai oleh Pope. Pope pun menghampiri dan mengancam seorang petinggi bank yang bernama Glenn untuk segera menyerahkan uangnya. Karena sudah ketakutan, Glenn pun langsung menyuruh tellernya untuk segera memberikan seluruh uangnya itu. Keanehan terjadi dalam perampokan ini. Bukannya mengamankan uang, mereka malah membakar uang tersebut di hadapan si Glenn. Setelah itu mereka pun langsung pergi meninggalkan bank tersebut. Kemudian, scene berganti di mana Jack sedang berdiskusi mengenai angsuran pengeluaran kebutuhan rumah dengan Amanda. Tiba-tiba saja Lily datang dan akan pergi kencan bersama Darren Carlyle. Mendengar hal tersebut, Jack pun kurang suka dengan sosok Darren yang memiliki latar belakang penjual narkoboy. Meski begitu, Lily tampak menghiraukannya dan langsung tancap gas pergi dengan Darren. Kemudian scene berganti di sebuah ruangan di mana kita diperkenalkan dengan sosok Jonah Pop dan Galen Jackson. Mereka ditelepon seseorang yang meminta bantuan kepadanya untuk menjalankan sebuah misi. Pop pun mengamininya dan langsung menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap. Namun salah satu anak buahnya yang bernama Eckhart sedikit berkeluh kesah selama menjadi bawahan si Pop. Meski begitu, ia tetap melakukannya. Kemudian scene berganti di sebuah bar di mana Jack sedang bertemu kawannya yang lain bernama Python. Di sana mereka berbincang sembari menunggu kedatangan si Harkin. Saat asik berbincang, tiba-tiba saja seorang pria sedang mabuk langsung memukul si Python tanpa sebab. Melihat hal tersebut, Jack pun langsung membalasnya dengan sebuah pukulan hingga dirinya terkapar. Harkin yang baru saja datang langsung tercengang dengan apa yang dilakukan Jack. Di samping itu, Lily tiba-tiba saja muncul dari suatu ruangan bar dan pergi meninggalkan Jack. Polisi pun datang ke lokasi kejadian. Namun beruntungnya Jack, karena Hark yang seorang polisi sedikit menolongnya agar tidak berurusan dengan hukum.
Kemudian scene berganti di mana Lily sedang menemani Darren yang sedang memperbaiki mobilnya yang tengah rusak. Tak jauh dari sana, Pop, Eckhart, dan Murray sedang melakukan transaksi barang dengan seorang yang bernama Brooks. Saat barang sudah didapat, sedikit ada percekcokan antara Brooks dan Pop. Percekcokan tersebut tak sengaja terlihat oleh Lily dari arah bawah. Percekcokan itu mengakibatkan Brooks tewas tertembak oleh Pop. Lily yang melihat insiden tersebut langsung teriak ketakutan. Teriakan itu membuat anak buah Pop langsung menuju lokasi si Lily. Lily pun langsung menghubungi Amanda tentang kejadian yang dirinya saksikan. Namun sial, saat akan kabur, mobil yang ditumpangi mereka tidak bisa nyala. Alhasil, anak buah Pop pun berhasil tiba di sana dan mengepungnya. Kemudian scene berganti di mana Jake yang tengah di rumah langsung dikabari Amanda tentang kejadian yang dilihat oleh Lily. Mendengar hal tersebut, Jake yang berfirasat buruk langsung mempersiapkan senjata dan bergegas pergi mencari keberadaan Lily dan Darren. Namun sayang, sesampainya di lokasi, Jake hanya menemukan mobil si Darren saja. Ternyata mereka telah dibawa ke markas si Pop untuk dijadikan sandera. Tak lama berselang, Jake tak sengaja melihat salah satu anak buah Pop sedang menenteng mayat si Brooks. Jake pun menguntit mereka yang akan mengubur mayat si Brooks di tengah hutan. Setelah menguburnya, Jake pun muncul dan langsung menanyakan di mana keberadaan adiknya. Namun tak disangka, anak buah Pop yang lain pun muncul dari belakang, membuat Jake tidak berkutik. Saat akan dieksekusi, Jake pun menunjukkan keahlian militernya dan langsung menumbangkan keduanya dengan tembakan. Saat menyusuri lokasi, Jake pun menemukan seseorang yang berada di lokasi tersebut. Tanpa berpikir panjang, Jake pun langsung menumbangkan pria tersebut. Namun, Jake ternyata salah orang. Jake langsung disergap oleh agen FBI yang diketuai oleh Wells. Jake pun akhirnya dibawa ke markas FBI. Kemudian, scene berganti di mana Amanda dan Harkin datang ke markas FBI untuk meminta bantuan mencari adiknya yang hilang. Jake pun muncul dan langsung memberitahu peristiwa yang telah terjadi. Agen FBI yang bernama Thompson pun langsung mengidentifikasi mayat-mayat yang ditemui di hutan. Salah satunya, ia mengenali si Galen yang ternyata anak buah si Pop. Wells dan anak buahnya ternyata sedang bertugas untuk melacak keberadaan si Pop, yang ternyata adalah buronan kelas kakap. Scene berganti di mana anak buah Pop sedang memodifikasi mobil seperti mobil polisi. Di sini, Pop memberitahu anak buahnya untuk mempersiapkan diri merampas sebuah mesin yang berharga. Ia berkata dengan aksinya ini, suara mereka akan didengar oleh orang-orang. Entah apa yang dimaksud oleh Pop, jadi kita lihat saja ke depannya. Kemudian, scene berganti di mana Pop menghampiri Lily dan sedikit berbincang perihal pandangan terhadap orang kaya. Setelahnya, ia menyuruh anak buahnya yang bernama Teddy untuk menjaga si Lily. Di sini Teddy mencoba ingin memperkosa si Lily. Alhasil Lily pun berteriak dan membuat seseorang datang ke tempat tersebut. Seseorang datang ke tempat tersebut dan tanpa ampun menembak si Teddy hingga tewas. Rupanya orang tersebut adalah si Murray, yang merupakan sosok agen yang bernama Alex Sims. Ternyata ia membantu Lily untuk kabur dari tempat tersebut. Darren pun diselamatkan oleh si Alex. Scene berganti di mana salah satu anak buah Pop melaporkan jika Teddy ditemukan tewas dan dua sandera berhasil kabur. Di sisi lain, Galen juga melapor jika dirinya menemukan dua agen FBI sedang memata-matai markas mereka. Galen pun turun ke lapangan dan berhasil menumbangkan dua agen FBI dengan sniper. Tembakan tersebut membuat kedua belah pihak langsung mempersiapkan diri untuk melakukan pertempuran.
Di sisi lain, Alec pun menyuruh Lily dan Darren bersembunyi di dalam gudang. Di luar sana, aksi peperangan pun terjadi di antara dua kubu. Peperangan tersebut ternyata disaksikan oleh Wells dari kantornya. Akhirnya, peperangan pun dimenangkan oleh kubu Pope. Di sisi lain, Lily dan Darren memanfaatkan kelengahan para penjaga untuk mencoba kabur dari lokasi tersebut. Di sisi lain, Jack yang melihat kejadian itu melakukan protes terhadap Wells mengenai strategi penyergapan yang kurang baik. Jack dan Wells pun terlibat adu mulut sehingga menyebabkan Jack mengamuk. Meski begitu, Harkin datang melerai mereka dengan menodongkan pistol kepada Jack. Jack pun akhirnya bisa dijinakkan dan langsung diborgol. Jack pun akhirnya dibawa pergi oleh Harkin ke sebuah tempat. Harkin pun melepaskan borgolnya dan memberikan pistol kepada Jack untuk segera pergi mencari adiknya. Kemudian scene berganti di mana Alec sedang menghubungi si Wells secara diam-diam. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba saja dari arah belakang si Kazel langsung menembak si Alec hingga tewas. Di sisi lain, Lily dan Darren yang sedang mencari jalan keluar tiba-tiba saja kepergok oleh para penjaga. Mereka pun lari menuju sebuah ruangan dan berusaha menahan pintu. Saat Lily menemukan jalan keluar, Ecker dari luar langsung menangkap Lily dan mencoba menembak Darren. Di sisi lain, Darren pun berhasil menumbangkan salah satu penjaga. Ia pun langsung mengejar si Lily yang dibawa kabur. Kemudian scene berganti di mana Jack kembali ke markas si Pope. Jack lantas menyelinap masuk markas tersebut. Dengan berhati-hati, ia berhasil menumbangkan salah satu penjaga dengan menusukkan besi ke dadanya. Di sisi lain, Ecker membawa si Lily ke hadapan si Pope. Tak berlangsung lama, HP si Lily mendapat panggilan dari si Amanda. Pope pun mengangkat telepon tersebut dan ingin mengobrol dengan si Wells. Di sini, Pope ingin melakukan negosiasi untuk membebaskan si Lily dan Darren. Ia meminta salah satu polisi negara untuk bertemu di rute 37 tanpa ada siapapun yang ikut campur. Jika ada, nyawa Lily akan terancam. Kemudian scene berganti di mana Jack sudah berada di tengah-tengah markas si Pope. Jack kembali berhasil melumpuhkan salah satu musuh. Adu tembak tersebut langsung terdengar ke ruangan si Pope. Pope pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi si Jack. Jack pun harus bersusah payah menumbangkan satu persatu anak buah si Pope. Jack yang tampak kelelahan langsung menemukan celah di sebuah ruangan dan langsung melarikan diri. Di ruangan lain pun Jack kembali menumbangkan satu persatu para anak buah si Pope. Pope yang mengetahui sedang dalam bahaya langsung mempersiapkan diri dengan menyuruh Eckert untuk membawa si Lily ke tempat lain. Kemudian scene berganti di mana polisi yang diutus FBI telah datang ke markas si Pope. Setidaknya di sana sang polisi tersebut keluar dari mobilnya untuk menghampiri si Pope. Namun tanpa diduga tiba-tiba saja Eckert muncul dari belakang dan langsung menembak kepala si polisi tersebut hingga tewas. Eckert pun di sini kini terlihat akan menyamar sebagai seorang polisi. Kemudian scene berganti di mana Jack kepergok oleh si Kazel. Pertarungan tangan kosong pun terjadi di antara mereka. Di sini Jack terlihat kewalahan saat Kazel bertarung menggunakan pisau. Jack pun langsung mengambil linggis yang ada di sampingnya untuk menahan serangan si Kazel.
Singkat cerita, Jack pun berhasil membunuh si Kazel dengan memalu kepala si Kazel hingga berkali-kali. Setelahnya, Jack pun berhasil menghindar dan menembak anak buah si Pop hingga tewas. Kemudian scene berganti di mana Darren sedang mencari Lily di tempat tersebut. Darren tak sengaja bertemu dengan si Jack di tengah-tengah lorong. Darren pun menceritakan apa yang telah terjadi kepada si Lily. Mendengar hal tersebut, Jack pun mengapresiasi keberanian Darren. Jack pun mengajak Darren untuk ikut menumbangkan musuh. Tiba di suatu tempat, Jack dan Darren terlibat adu mulut saat akan menumbangkan musuh. Alhasil, Jack pun membiarkan Darren pergi. Sedangkan dirinya akan menyelamatkan adiknya tercinta seorang diri. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan misi yang sedang didiskusikan si Pop dan Eckert. Mereka berencana untuk meledakkan sebuah gedung di tengah-tengah kota. Lily yang menguping pembicaraan itu lantas protes karena rencana tersebut tentunya akan memakan korban jiwa yang cukup banyak. Meski begitu, Pop beralasan jika insiden tersebut hanya untuk memancing para pejabat agar suaranya didengar. Di tengah adu mulut itu, Jack datang dan langsung menyergap Pop dan Eckert. Lily terlihat senang karena kakaknya datang menolong. Namun, kesenangan tersebut berakhir sirna. Galen datang dari arah belakang dan langsung menumbangkan Jack hingga pingsan. Melihat hal tersebut, Lily pun teriak histeris dan langsung dibawa Eckert ke dalam mobil. Galen yang sebelumnya terkena tembakan meyakini Pop untuk menahan Jack dan membunuhnya di sini. Scene berganti di mana Pop dan Eckert sembari menawan si Lily sedang menuju ke tempat yang dijanjikan oleh si Wells. Di sana Wells dan Amanda sudah menunggu kedatangan Pop. Pop pun melewati si Wells dan mengancam untuk bertemu di tempat yang lain, yang tidak ada penjaga dan segala ancaman yang mengancamnya. Pop pun lantas mengancam jika hal tersebut terjadi, Lily akan mati. Mendengar hal itu, Wells pun menggerakkan pasukannya untuk menangkap si Pop dan menyelamatkan si Lily. Kemudian scene pun berganti di mana Galen sedang mencari keberadaan si Jack. Jack yang bersembunyi mencoba memancing si Galen dengan menggeserkan besi di sampingnya. Galen yang mendengarnya pun langsung menuju ke sumber suara. Saat Galen menemukan Jack, ia pun langsung mendapatkan 2 tembakan hingga membuatnya tewas. Di sini, Jack sama sekali tidak melakukan penembakan. Rupanya, Darrenlah pelaku penembakan tersebut yang muncul di belakang si Jack. Jack dan Darren pun pergi menuju ke tempat si Pop berdiskusi. Jack pun mengetahui kemana perginya si Pop sekarang. Ia menduga akan terjadi sesuatu di pusat kota yang juga mengancam si Lily adiknya. Jack pun pergi dengan mengendarai motor meninggalkan Darren. Kemudian, scene berganti di mana mobil polisi yang dikendarai Pop berhasil sampai di tengah kota. Saat melewati persimpangan jalan, tiba-tiba saja mobil FBI datang menyergap mereka. Eckert pun mencoba melarikan diri dari kejaran tersebut. Namun sayang, mobil yang dikendarai mereka berhasil dihadang dari berbagai arah. Merasa sudah terkepung, Pop pun mengambil sebuah alat dan menyalakan limit bom yang sebentar lagi akan meledak. Mereka pun turun dari mobil dan langsung melakukan pertempuran dengan FBI. Pertempuran tersebut mengakibatkan Eckert harus meregang nyawa. Sedangkan Pop berhasil lolos ke tempat lain. Saat sedang melarikan diri, Harkin pun datang dan langsung menghadang si Pop. Tak hanya itu, Jack pun datang ke lokasi tersebut. Tak tinggal diam, Pop langsung menodongkan pistol ke arah Lily. Karena sudah terpojok, Pop pun melepaskan si Lily. Pop dan Jack secara bersama-sama menembakkan senjata, namun Jack tepat sasaran dan Pop pun tewas ditembaki oleh Jack dan Harkin.
Kemudian, Lily pun memberitahu jika bom tersebut ditempel di dalam mobil. Mendengar hal itu, Jack pun bergegas pergi membawa mobil tersebut ke tempat yang jauh dari penduduk dan gedung. Jack yang terburu-buru lantas mengalami kecelakaan sehingga mobilnya terguling. Beruntung, Jack berhasil keluar dari mobil tersebut dan boom, mobil pun meledak. Harkin pun tiba menyusul keberadaan si Jack dan membawa Amanda dan Lily. Mereka pun akhirnya bisa kembali berkumpul seperti di awal film. Tak lupa, Darren pun berhasil menuju lokasi tersebut dan disambut hangat oleh Lily. Tamat.